Amar adalah seorang driver taksi online yang menghabiskan sepanjang malam dari jam 8 malam hingga jam 10 malam menunggu penumpang. Meski kerap harus menunggu lama, ia tetap bersabar dan semangat karena setiap penumpang merupakan sumber pemasukan baginya. Sementara itu, ia mengisi waktunya dengan mendengarkan musik, menonton video, atau membeli kopi dan makanan ringan untuk mengisi malam panjangnya sebagai driver taksi online. Pukul 11.30 malam, saat Amar hendak menyerah karena malam ini sepi, ponselnya berdering. Aplikasi taksi online menunjukkan perlunya penjemputan penumpang dari pinggiran kota, daerah yang relatif sepi, jauh dari keramaian. Tanpa ragu, Amar langsung menerima permintaan tersebut. Ia bergegas menuju lokasi yang tertera di formulir, meninggalkan ruang tunggu di pusat kota. Perjalanan cukup lama dan memakan waktu hampir setengah jam karena jalanan sepi. Saat tiba di lokasi kejadian, Amar melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan dengan waspada mengamati sekelilingnya. Laki-laki itu langsung masuk ke dalam mobil Amar saat menyadari dirinya telah tiba. Ia tampak gugup menunggu sendirian di tempat sepi ini. "Terima kasih sudah datang menjemput saya dari sini, Pak," kata penumpang itu dengan suara lega. Jawab Amar dengan senyum ramah. "Sama-sama, Pak. Tugas saya melayani dimanapun ada kebutuhan." Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan penumpangnya. Amar merasa lega akhirnya mendapatkan penumpang setelah menunggu sekian lama, apalagi di tempat yang sepi. Singkat cerita, setelah mengantarkan pria tadi ke tujuannya dengan mendapat bayaran yang lumayan karena malam hari, Amar mendapat penumpang baru. Kali ini seorang wanita muda yang cantik, namun wajahnya tampak pucat pasi, seolah bukan makhluk hidup. Rasa penasaran Amar terganti dengan ketakutan begitu wanita itu masuk ke mobilnya. Suasana di dalam mobil terasa dingin menusuk tulang, meskipun AC tidak dinyalakan. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan, hanya menatap lurus ke depan dengan sorot kosong. Amar berusaha memecah keheningan dengan basa-basi ringan, tapi sama sekali tidak ada respons dari penumpangnya itu. Semakin lama, perasaan Amar semakin tidak enak. Ia merasa ada yang tidak beres dengan wanita ini. Tiba-tiba ponsel Amar berdering, membuat wanita pucat itu menoleh cepat ke arahnya. Untuk sesaat, Amar bisa melihat matanya yang hitam kelam seperti lubang menganga. Spontan Amar menjerit ketakutan, namun begitu ia menoleh lagi, wanita itu sudah menghilang entah kemana. Amar kalap dan langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan, lalu berlari tunggang langgang menjauhi taksinya sendiri. Entah makhluk apa yang baru saja dibawanya dalam taksi malam itu. Butuh waktu lama bagi Amar untuk bisa tenang setelah kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan sebatang rokok dan menarik napas dalam-dalam, berharap asapnya dapat meredakan rasa takutnya. Setelah beberapa saat, Amar memberanikan diri untuk kembali ke mobilnya. Langkahnya tersendat hati-hati, memperhatikan kemunculan makhluk pucat itu sekali lagi. Namun, begitu membuka pintu mobil, Amar terkejut tak terkira. Wanita pucat itu duduk dengan tenang di kursi penumpang seolah tidak terjadi apa-apa. Mata gelapnya menatap Amar dengan tatapan mantap. "Kakakmu, kok bisa?" Amar tergagap, gemetar hebat saat melihat wanita itu sendirian lagi. Wanita itu tidak menjawab. Hanya tatapan dingin yang menusuk tulang Amar. Sungguh makhluk yang mengerikan. Tiba-tiba perempuan itu berkata dengan suara monoton, "Sampai tujuanku." Sekarang, Amar begitu ketakutan sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah menurutinya. Dengan tangan gemetar hebat, ia menyalakan mobil dan mulai menginjak pedal gas menuju tujuan penumpang pucat itu. Entah di mana, banyak pemikiran mengerikan terlintas di benaknya tentang makhluk apa sebenarnya ini. Apakah itu hantu? Iblis? Atau makhluk gaib lainnya? Keheningan dipecahkan oleh suara ban yang memekakkan telinga saat mereka sampai di sebuah bangunan tua yang hendak runtuh di tengah hutan. "Kita sudah sampai," kata wanita pucat itu terus terang. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka dari luar. Disusul makhluk menakutkan berwajah pucat dan mata hitam menyilaukan. Dari seberang hutan, Amar menjerit ketakutan setengah mati, namun tubuhnya kaku sekali hingga tak mampu bergerak sejengkal pun. Wanita pucat di sebelahnya tersenyum cerah, memperlihatkan gigi tajam yang menakutkan. "Selamat datang di alamat terakhirmu, supir taksi."
desis wanita pucat itu. Puluhan makhluk kemudian menyerbu ke arah Amar yang hanya bisa berteriak minta tolong. Amar hampir putus asa ketika makhluk mengerikan mulai menyerangnya. Namun dalam keputusasaan, dia memikirkan istri dan anak-anaknya yang menunggu kepulangannya. Dengan sedih Amar mulai berbicara dengan suara gemetar. "Tolong maafkan aku mohon, aku mempunyai anak kecil di rumah yang masih membutuhkanku. Istri yang aku tunggu aku pulang." Perkataan Amar membuat makhluk-makhluk itu terdiam beberapa saat. Wanita pucat itu memandangnya dengan hati-hati, seolah mengukur ketulusan kata-katanya, "Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku hanya ingin bisa kembali ke rumah dengan tenang, kepada keluargaku." "Mohon ampun," tambah Amar dengan suara memohon. Dengan rasa syukur yang tiada habisnya, Amar segera menyalakan mesinnya dan melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Malam itu adalah malam yang menakutkan baginya, seorang supir taksi online. Meski demikian, ia bersyukur bisa kembali dengan selamat ke pelukan keluarganya. Melarikan diri dari tempat mengerikan tersebut, Amar menginjak pedal gas dan masuk jauh ke dalam kawasan Black Forest. Berkat makhluk pucat yang membayar, Amar setidaknya bisa membawa pulang sejumlah uang untuk keluarganya malam ini. Jalanan di pinggiran kota masih sangat sepi dan sepi. Hanya ada cahaya redup dari lampu jalan di kejauhan. Namun Amar bisa bernapas lega karena akhirnya berhasil lolos dari situasi mengerikan itu. Namun perdamaian itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Amar melihat sesuatu yang besar dan tinggi, berdiri di samping mobilnya. Tiba-tiba dia tersentak kaget dan hampir mengerem mendadak. Berkat lampu jalan, Amar bisa melihat dengan jelas makhluk raksasa berjalan di samping mobilnya. Tingginya mungkin sekitar 4 meter dengan tubuh lebat berbulu seperti binatang buas. Kakinya yang kuat menginjak jalan setiap kali melangkah. Mata Amar terbelalak ngeri melihat makhluk menakutkan itu berjalan di sampingnya dengan begitu tenang. Jantungnya serasa mau copot dari rongganya, tidak mungkin, pasti hanya ilusi. Gumam Amar dalam hati. Keringat dingin mengalir di pelipisku, makhluk raksasa itu kemudian menoleh ke arah Amar. Mata merahnya bersinar dalam gelap. Refleks Amar memejamkan matanya sambil melaju secepat mungkin untuk menjauh dari makhluk itu. Dalam kepalanya terus terngiang-ngiang, malam ini benar-benar malam yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Amar terus memacu mobilnya secepat yang ia bisa, berusaha secepat mungkin menjauh dari makhluk raksasa mengerikan yang baru saja ditemuinya itu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya sementara jantungnya berdegup kencang seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Sesekali ia melirik dari kaca spion untuk memastikan makhluk itu tidak lagi mengikutinya. Namun berkali-kali yang dilihatnya hanyalah jalan lengan di belakang sana. Rupanya makhluk raksasa tadi memang sudah tidak mengejarnya lagi. Perlahan tetapi pasti, Amar akhirnya kembali ke area perkotaan yang lebih ramai dan berpenduduk. Lampu-lampu jalan yang terang dan banyaknya kendaraan lain di sekitarnya membuatnya merasa sedikit lebih tenang dan terlindungi. Begitu tiba di persimpangan jalan besar, Amar menghela nafas panjang lega bercampur syukur. Sungguh malam yang tidak akan pernah bisa dilupakannya seumur hidup. Pengalaman mengerikan bertemu makhluk-makhluk supranatural dari alam lain, syukurlah aku masih hidup. Aku harus segera pulang dan memeluk anak istriku. Gumam Amar pada dirinya sendiri sambil mengemudikan mobilnya pulang. Malam itu begitu mengerikan hingga membekas dalam ingatan Amar. Namun rupanya pengalaman horor tersebut tidak cukup untuk membuatnya kapok dari profesi sebagai supir taksi online. Keesokan harinya, begitu hari menjelang malam, Amar kembali menyiapkan diri untuk bertugas seperti biasa. Ponselnya berdering, menampilkan panggilan dari salah satu langganan setianya yang ingin diantar ke bandara untuk bepergian. Amar segera menjemput di alamat yang dituju. Namun begitu mobilnya tiba, ia merasa ada yang tidak beres. Langganannya itu keluar tanpa menunjukkan ekspresi seperti biasanya. Wajahnya pucat pasi tanpa sedikit pun emosi. Dalam diam, langganan tersebut masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata pun. Merinding mengingat pengalamannya semalam, Amar memilih untuk tidak ambil pusing dan langsung menancap gas meninggalkan lokasi.
Sekitar 2 kilometer dari rumah langganannya, Amar melirik ke kaca spion untuk memastikan keadaan. Namun yang membuatnya terkejut setengah mati adalah tidak ada seorang pun di jok belakang mobilnya. Langganannya itu menghilang entah kemana, baru saja kepanikan melanda pikirannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Nama langganannya lah yang tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Amar mengangkat panggilan itu, "Halo." Sahutnya mencoba terdengar setenang mungkin, "Kamu ini kemana saja? Kok belum sampai juga di rumah?" "Aku sudah menunggu dari tadi," Amar membisu sesaat. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Pasalnya ia yakin 100% bahwa langganannya itu tadi telah masuk ke dalam mobilnya dengan keadaan pucat dan tanpa ekspresi seperti mayat hidup. "Halo? Kau masih di sana? Cepatlah sampai di rumah dalam 20 menit atau kau tidak akan kubayar." Bentak suara itu membuyarkan lamunan Amar. "Baik, segera ke sana," ujar Amar akhirnya sebelum memutus sambungan. Tubuhnya kembali dihinggapi rasa ngeri yang amat sangat. Lalu siapakah makhluk yang tadi menyerupai langganannya itu? Ada yang tidak beres dengan kliennya sebelum dia meninggalkan bandara. Amar melaju ke rumah pelanggan dengan perasaan cemas. Pikirannya terus melayang pada kemungkinan-kemungkinan mengerikan yang bisa terjadi. Apakah ada makhluk gaib seperti tadi malam yang mengincar pelanggannya? Atau mungkin, sesampainya di depan rumah pelanggan, Amar menghela nafas lega saat melihat kondisi rumahnya tampak normal saja. Lampu di dalam masih menyala. Tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan atau bahaya. Namun, saat Amar membunyikan klakson dari luar untuk mengumumkan kedatangannya, pemandangan yang menyambutnya sungguh di luar dugaan. Pelanggan itu keluar dengan wajah pucat. Persis seperti sebelumnya. Matanya kosong, tanpa ekspresi apapun, dengan langkah kaku, pelanggan itu masuk dan duduk di jok belakang mobil Amar. Persis seperti pengalaman yang saya alami belum lama ini, kali ini Amar tidak berani bergerak atau bertanya. Dia memandang sosok di kaca spion dengan ekspresi ketakutan. Jantungnya berdetak kencang. Singkat cerita, keesokan paginya ia menerima panggilan di nomor pelanggannya. Anehnya, selama panggilan tersebut pelanggan masih ada di rumah dan belum berangkat ke bandara, padahal tadi malam pelanggan itu sudah diantarkan Amar ke bandara. Amar masih belum beranjak dari duduknya setelah panggilan terputus. Pikirannya kacau memikirkan situasi aneh yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin? Bukankah tadi malam aku mengantarnya ke bandara? Amar bergumam pada seseorang. Sekali lagi, dia melihat ponselnya, berharap mendapat penjelasan. Namun, layar tetap diam setelah panggilan ditutup secara sepihak. Jika benar pelanggannya saat ini ada di rumah, lalu siapakah bayangan pucat mirip zombie yang ia kirimkan tadi malam? Apakah itu makhluk lain yang menyamar? Atau justru manusia berada dalam keadaan tidak normal? Pertanyaan semakin banyak terlintas di benak Amar. Namun pada akhirnya karena tidak ingin masalah ini berlarut-larut, ia memutuskan untuk segera mendalami misteri tersebut. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, Amar bergegas menuju rumah familiarnya. Semoga kali ini dia mendapat penjelasan yang masuk akal atas situasi mencekam seputar kejadian tadi malam dan pagi ini. Sesampainya di sana, Amar menghela nafas panjang setibanya di sana. Jantungnya berdebar kencang, bertanya-tanya apa yang akan menyambutnya dari dalam rumah nanti. Sesaat setelah Amar mengklakson, pintu rumah terbuka dan langganannya itu muncul dengan penampilan yang sudah normal kembali. Wajahnya tidak pucat seperti semalam, ekspresinya pun tampak ceria seperti biasa. "Ah, Amar. Akhirnya kau datang juga," sapa langganan tersebut ramah. Amar hanya bisa melongo kaget melihat perubahan sikapnya yang sangat berbeda dari semalam. Langganannya itu lalu menghampiri dan masuk ke dalam mobil dengan riang. "Maaf ya memanggilmu pagi-pagi begini. Aku baru saja pulang dari luar kota," ujarnya kemudian setelah duduk di jok belakang. Mendadak bayangan mengerikan semalam langsung melintas di benak Amar. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf, bukannya semalam saya sudah mengantar Anda ke bandara?" Langganannya itu mengerutkan kening bingung. "Ke bandara? Tidak, sama sekali tidak. Semalam saya memang ada jadwal penerbangan, tapi pesawatnya delay hingga dini hari tadi." Amar semakin dibuat termangu mendengar penjelasannya.
Lalu siapakah makhluk pucat yang menyerupai mayat hidup yang diantarkannya semalam? Melihat kebingungan Amar, langganannya malah tertawa. Ah, mungkin kau kepikiran jadwal terlalu banyak, makanya jadi sedikit konslet begitu. Tapi saya benar-benar. Amar hendak menyangga namun urung. Ngomong-ngomong, penampilanmu seperti kurang tidur ya. Wajahmu pucat sekali. Tidak enak badan? Langganannya balik bertanya dengan nada sedikit khawatir. Amar menggeleng lemah. Pikirannya masih berkubang pada pengalaman mistis semalam yang sepertinya hanya dia saja yang mengalaminya. Ya sudah, ayo kita ke bandara sekarang. Nanti saya ceritakan pengalaman saya kemarin di luar kota, ujar langganannya ceria. Dengan lesu Amar pun mengangguk dan menghidupkan mesin mobilnya. Sepertinya percuma saja ia menceritakan kejadian mengerikan semalam karena nyatanya langganannya ini seperti tidak mengalami apapun yang tidak normal. Ataukah semua itu hanya ilusi belaka? Selama perjalanan menuju bandara, langganan tersebut berceloteh.